Nah, kali ini kita udah sampai di Cantiga, Tangerang dan ingin melihat proses pembuatan tauge dari kacang hijau. Ayo kita lihat dan ketemu dengan pemiliknya. Halo Pak Haji. Halo ya. Ya, perkenalkan nama saya Nael. Ini adik saya namanya Jos. Iya. Nama Pak Haji dengan nama siapa? Dengan Bapak Haji Samsuri. Samsuri. Haji Suri ya. Oh ya. Nah, aku dan teman-teman ingin melihat proses pembuatan tauge dari kacang hijau. Ya. Nah Pak, sebelum masuk ke prosesnya, boleh nggak Pak dijelasin sebentar awal mula Bapak bisa menjadi pengusaha kacang hijau? Toge gitu iya. maksudnya. 1985 sampai 1996 saya bekerja sebagai supir toge. Nah setelah 1996 saya berusaha bikin toge. Mulai dari tahun 1996 saya mulai bikin usaha mandiri gitu, bikin toge. Oh iya. Nah yang kita bisa ambil dari Pak Haji tadi itu adalah Pak Haji dulu dia seorang supir dan menghemat dan menabung untuk kedepannya untuk berusaha untuk pembuatan jadi toge gitu dari kacang hijau. Sampai saat ini Pak Haji masih usaha toge. Ya usaha toge dari itu 96 sampai sekarang ya alhamdulillah. Anak Pak Haji juga 5-5-nya ya udah kuliah semua, udah keluar semua hasil dari usaha toge. Nah dari cerita Pak Haji ini sangat menginspirasi ya teman-teman, dari awalnya supir dan menjadi pengusaha toge gitu. Nah Pak, kalau Bapak jualan togenya ke mana aja Pak? Hanya di Pasar Cengkareng aja, mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Misalkannya kalau teman-teman ingin pesan toge Bapak, bisa hubungi ke nomor berapa Pak? Bisa langsung ke Pak Haji, nomor teleponnya 0812 60 83 3497. Oh ya. Nah teman-teman bisa langsung hubungi kalau teman-teman ingin memesan togenya Pak Haji ini. Nah Pak, bisa boleh dijelaskan awal proses pembuatan togenya? Ya, kita awal bikin toge ya. Ini toge ini ada dua macam, artinya dua macam bahan baku. Sebutnya sioci. Kalau ini aprika, rada beda kan? Beda warna. Iya, juga. warna juga beda. Terus ukurannya beda ya. Ini rada besar. Tapi masalah pemasaran sama aja. Nah kalau kacang hijau gini ada musimannya nggak? Kalau kacang hijau ini nggak musim, selalu ada. Pak, dalam sehari bisa pakai berapa kilo kacang hijau Pak? Itu kurang lebihnya Pak Haji bikin 1,5 kintal ya. Untuk menghasilkan toge itu sekitar kurang lebih 1 ton. 1 ton. 1000 kilo toge. Nah Pak Haji, terima kasih untuk penjelasannya. Boleh nggak aku dan teman-teman ingin melihat tempat produksi Bapak? Boleh. Ya. Yuk. Nah kali ini kita sampai di tempat produksinya dan kita lihat prosesnya. Yuk Pak. Nah, ini mulai proses nih perendaman pertama ya. Terus tuang nih. Terus dua-duanya lagi terus semua. Ada lagi nih. Oh ini kacang hijau. Iya. Rendam nih kacangnya nih. Ya kurang lebih 1/4 jam lah dalam perendaman ini. Ya ini udah direndam kurang lebih makan waktu 15 menit untuk lebih memudahkan kacangnya, artinya kotoran biar cepat empuk. Kotorannya supaya ngambangnya dibuang gampang. Oh jadi sini. Iya. Ini kacang sama airnya sekedar direndam atau ada rasionya? Enggak, ini kacang kalau untuk rendaman ya segini nggak masalah. Tapi nanti setelah pembuatan dia ada pengurangan airnya. Buat airnya ini pakai air biasa ya? Air biasa, air sumur lah. Ini airnya diganti ya Pak? Iya. Nah ini proses mulai digarap ya. Nah dibuang airnya sampai ntar dia bening sekali. Sampai bening airnya baru disaring dia. Ini cara pembuatan toge ya.
Buat digantinya berapa? Penggantian air ya? Iya. Penggantian air itu ketergantungan kacangnya bagusnya. Banyak kotorannya enggak gitu. Kan kadang dia banyak apanya ya, tanahnya Iya. gitu. Jadi kalau dia tanahnya sedikit dia lebih cepat lagi gitu. Tergantung dari kacangnya berarti ya. Iya, kadang kacang kan ada yang kotornya, ada yang ya kotoran dikit gitu, nggak mesti. Ya, ambil. Ambil. Nah, Malah dibantuin. Nah, wih. ya tuh udah mulai bersih tuh. Mau disiap digawe. Nah, Ntar air kurang lebih segini. ya. Ya setengahnya ya airnya. Nanti baru disaring. Ntar ya yang muda-muda, yang busuk-busuk naik. Oh. Nah, itu kan kelihatan kan tuh. Oh iya yang Nah, ini kurang lebih makan waktu 3 jam begini. baju boleh coba Kak? Oh, mau nyoba boleh? Ya, taruh. Ayo, jadi lo bisa berendam aja sini. Nah diputar kencang biar dapat pusarannya nanti kacang hijau yang muda dan yang rusak nanti pada ngambang lalu diambil. Ini gimana? Ini. Ya, gitu. Pelan-pelan aja. Ya. Nah, gitu ya. Gak apa-apa ya. Ya. Ya, terus. Apa tuh? Ya udah terus nggak apa. Oke, sip. Nah friends, yang aku gagal friends karena masih ada yang bagus. Masih banyak yang tua ya. Iya. Jadi yang dapat cuma sedikit keambil. Ini begini aja 3 jam ini. Ganti air, tak. Oh. Ini yang kotor buat apa? Ini yang kotor nanti buat empan burung, dijemur. Ntar yang tuanya diambil lagi. Paham Joshua? Nah, manggut.
Ya, diinjak. Kalau nggak diinjak ntar. Biasanya mau nginjak Joshua. Wah. Apa injak-injak? Nih, setelah di sini udah rapi, kurang lebih makan waktu 6 jam. Nanti dibagikan nih ke tong-tong kosong yang ini nih. 1, 2, 3, 4 semuanya terus ke sana no. Kurang lebih 15 blong, 15 tong. Nah, ke sana. Bagi-bagikan gitu, ya dirata ya kurang lebih 3 tanggokan lah. Pak, buat yang embernya itu dibikin bolong-bolong semuanya. Ini Ya. tujuannya, bedil karena di bolong-bolongnya, karena disiram, air kan harus turun. Oh ya. Kalau dia nggak turun, ntar dia penuh di sini. Jadi air harus bersih. Gitu kan. Jadi air lebih cepat lagi dia proses turunnya air gitu. Ini kacang hijaunya tidak ikut turun. Enggak, kan ada saringannya ntar. Ada saringannya. Habis dari sini? Nah, dari sini kita kemari nih. Nah, ini kan udah setelah itu kan pindahin nih kemari itu. Nah, ini udah umur 1 hari. 1 hari 1 malam ya. Nah, 1 hari 1 malam. Ini masih kecil ya? Iya, masih kecil. Nah, sehari udah sepanjang ini, friend. Kira-kira berapa senti ya? ya kurang lebih 1 sentian lah. Iya, dia baru tunas ya. Iya. Nah, tunas. Nah, ini setiap ini kan udah 3 hari kan ini disiram nih. Setiap yang 3 jam itu Iya, ya, Pak? per 3 jam sekali harus disiram. Oh. Ntar ini jam 9, ntar disiram lagi jam 12 siang. Ntar disiram lagi jam 3 sore. Disiram lagi jam 6 sore. Jadi berputar lah 3 jam Iya. sekali gitu. Makan waktunya gitu aja. Nah, ini langsung kemari ya. Nah, ini buat ntar malam dijual nih togenya nih. Ini udah 3 hari ya? Iya, udah 3 hari udah bentuk toge. Nah, ini namanya toge keriting ya, yang keriting. Iya. Toge keriting. Ada 2 macam toge juga, ada keriting, ada lempeng. Ini yang keriting. Nah, ntar siap jual, ntar malam dibawa. Nah, ini yang lempeng ya, kan barusan keriting kan? Iya. Nah, ini lempeng. Nah, ini lempeng beda kan dia tuh. Nah, kalau ini kan keriting tuh, beda kan? Iya. Ini lempeng, ini keriting. Keriting. Ini Pak, kok bisa ada yang keriting, ada yang lempeng, Pak? Nah, gini ya. Kalau yang lempeng habis diangkat dari blok dari tang yang tadi tuh yang ada airnya penuh. Nah, dia langsung disiram terus, nggak dibalik. Nah, tapi kalau yang keriting ini dia dalam 1 hari 1 malam itu harus dibalik. Maksudnya dibalik apa? Dibalik ya dari awal dari tong itu dibalik gitu. Diputar. Iya, Gitu, ya. dibalik. Jadi dia tumbuhnya keriting. Tapi kalau yang lempeng ini nggak dibalik, langsung disiram terus. Oh. Kalau dia ini dibalik dulu, baru disiram lagi. Gitu. Buat cara baliknya gimana, Pak? Ya Kan gampang, ini iya langsung dituang aja gitu dari blong sana tadi nih, Ya. blong yang kecil nih, sini nih, dari sini, ntar dibalik, Hmm. dari sini nih, ntar dibalik ini nih. Nah ini dibawa kemari, dibalik, dituang kemari. Nah, udah tinggal siram-siram doang setelah dibalik. Itu namanya yang keriting. Tapi kalau yang lempeng nggak dibalik lagi langsung. Langsung. Iya. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, bisa nggak Pak dikasih nasihat untuk kami yang masih muda biar sukses seperti Bapak? Ya, masalah sukses enggaknya itu ketergantungan pribadi kita sendiri ya. Kalau kita benar-benar semangat berjuang untuk berkarir, ya insya Allah walaupun di bidang apapun kalau kitanya semangat berjuangnya bagus, insya Allah akan berhasil.
Nggak di bidang apa aja itu. Kalau masalah keberhasilan itu tergantung orangnya, giat enggaknya. Kita harus semangat kalau punya usaha apapun, maupun di mobil maupun di pengrajin seperti ini, toge atau apa, yang penting kitanya giat, semangat. Nah, insya Allah kita akan berhasil gitu. Iya. Oke Pak, terima Iya, kasih untuk oke, nasihatnya. sama-sama. Yuk. Ya. Oke friends, mungkin sekian dulu video kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Dadah.